Nah, teman-teman, kira-kira ya, bagaimana kalau kita itu merintis dan membuka usaha di saat-saat sekarang ya, atau tepatnya di bulan-bulan ini ya. Itu kira-kira ini berdasarkan pengalaman saya saja ya. Saya juga pas saat ini, teman-teman ya, ingin sekali memulai usaha yang baru kan, seperti itu. Tapi kadang memang banyak pertimbangan karena pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, apalagi kalau ketika kita membuka usaha itu di akhir bulan-bulan seperti ini, ataupun menjelang penggantian tahun baru Islam kan, seperti itu. Atau kalau di bahasa Jawanya itu biasanya sasi suro ya, suro haram ya. Itu biasanya banyak hal yang menyulitkan kita pribadi, terutama di daerah-daerah Pulau Jawa, karena memang kalau di Suro itu kan biasanya mitos ya, mitos yang berkembang di masyarakat sendiri, sehingga itu mempengaruhi sugesti kita, sehingga kita ketika akan usaha itu pun bisa berdampak dan bisa terjadi seperti itu. Jadi memang kalau usaha ketika kita berada di bulan Muharram ataupun di bulan Suro, itu saya mengalami kalau waktu di Jawa ya, mengalami hal yang memang signifikan penurunan, karena memang sudah menjadi pemikiran ya, jadi mindset bahwa setiap bulan Suro itu ada efek-efek ya, efek-efek yang mempengaruhi siklus ekonomi di daerah tertentu. Tapi kalau saya bicara rupanya di luar Jawa, karena memang kultur ya, kultur itu akan membedakan, itu tidak menjadi suatu permasalahan yang signifikan. Nah, kenapa begitu, teman-teman? Kadang di bulan Suro ini ada image-image yang cenderung orang itu sudah tersugesti dulu ketika dagang ya. Dagang itu orang mengatakan bahwa kalau di Pulau Jawa itu mengalami hal penurunan. Coba amati teman-teman ya, di sekeliling teman-teman, orang-orang yang di lingkungan orang Jawa, terutama yang Jawa di Pulau Jawa seperti itu. Jadi itulah yang membebani kita, sehingga kita pun akan ikut tersugesti. Apa yang kita alami, apa yang kita lakukan, kita dagang seperti ini pun, kita berjualan baik itu roti goreng dan cakwe, itu mengalami suatu penyusutan karena sudah merata. Karena kalau sudah orang berpikirnya kalau waktu di bulan Suro itu mengalami penurunan, otomatis ekonomi itu akan sedikit terhambat ya. Terhambatnya, orang mungkin akan berprinsip seperti ini. Oke, dalam bulan-bulan sulit seperti ini, jadi akan mengurangi pengeluaran, teman. Yang tadinya umpamanya ada nih pelanggan teman-teman yang biasa membeli roti goreng atau bolang-baling atau juga cakwe, itu biasanya 15.000 setiap hari, ataupun berapa hari sekali beli 10.000. Nah, tapi pada saat itu karena berpikir bahwa secara global di lingkungan mereka seperti itu ya, itu sudah mengatakan bahwa pada saat-saat bulan-bulan seperti sekarang itu ekonomi akan sedikit terhambat ataupun sedikit susah untuk mencari ya. Akhirnya mengalami ketika membeli itu akan dikurangi, yang tadinya beli 10.000 mungkin hanya jadi 7.000, 5.000. Nah, itu terjadi di beberapa lingkungan di situ, bukan hanya kita pribadi sebagai pedagang odading atau roti goreng, tetapi di lingkungan manapun terjadi seperti itu, sehingga ekonomi menjadi turun kan, daya beli akhirnya berkurang. Nah, itulah penyebabnya ketika kita jualan di bulan-bulan menjelang bulan-bulan Muharram biasanya, ataupun setelah bulan haji seperti ini, di akhir bulan haji itu biasanya menurut saya pribadi ya, itu mengalami sebuah penurunan karena memang realitanya mindset kita sudah tertanam di seperti itu. Tapi beda juga ya teman-teman ketika kita di lingkungan tertentu atau di kultur tertentu yang notabene tidak memerlukan perhitungan-perhitungan yang sedetail itu kan, karena kadang orang itu kan dipengaruhi dari lingkungan setempat, kultur setempat, budaya setempat kan, seperti itu, sehingga gerak-gerik kita pun ya mau nggak mau harus mengikuti alur yang ada di daerah-daerah seperti itu. Nah, kalau di Kalimantan seperti itu ya teman-teman, bahkan sebenarnya masuk akal juga ya, walaupun itu tidak terlalu pengaruh, tapi akhirnya berdampak karena siklus ekonomi secara globalnya, secara nasionalnya akhirnya turun ya, karena memang tidak dipungkiri mayoritasnya pun dari kita gitu kan, dari orang-orang Jawa seperti itu memang banyak sekali dan rata sekali dimanapun seperti itu kan. Jadi itu pun akan turun kan, jadi daya beli
semakin turun. Dan lagi ya teman-teman, pada di akhir-akhir tahun ini, di beberapa tahun terakhir ini, memang semakin lama ekonomi kita itu sejujurnya tidak mengalami perbaikan yang relevan, artinya yang seharusnya gitu kan. Jadi kita sebagai pedagang kaki lima sangat merasakan ya bahwa ekonomi itu semakin lama itu semakin turun, dan perkembangannya semakin belum belum tahu ya kita kedepannya itu harus seperti apa. Karena jualan pun kalau kita bisa bertahan saja sudah syukur, apalagi kita bisa berkembang kan jauh kemungkinan kan seperti itu. Jadi intinya kita bisa bertahan di dagangan itu, kemudian kita bisa mencukupi kebutuhan kita hari-hari. Itu sebabnya ya teman-teman, kenapa kalau kita merintis usaha saat ini itu memang harus jeli, harus mappingnya harus benar-benar, modal harus cukup. Karena pada saat-saat bulan ini, seperti saya sendiri sudah merencanakan bahwa di akhir bulan ini pun akan membuka usaha baru kan seperti itu. Walaupun saya sendiri sudah dalam dalam angan-angan saya itu memang banyak sekali resikonya, tapi mau gimana lagi, daripada kita benar-benar nganggur kan seperti itu. Baik teman-teman juga yang baru akan merintis ya, daripada kita menganggur, tidak ada kegiatan, tidak ada pemasukan sama sekali, alangkahnya kan seperti itu. Lebih baik kita melakukan ini tidak masalah kan. Dan karena mencari pelanggan itu kan tidak mudah ya teman-teman untuk dagang itu, apalagi di tahun-tahun sekarang, di era-era sekarang itu nyari pelanggan, apalagi persaingan dunia usaha, baik itu di penjualan roti goreng dan cakwe sendiri, kemudian di kuliner-kuliner lain, itu sangat mempengaruhi teman. Contohnya gini ya, ketika teman-teman jualan ini kan, di samping teman-teman itu ada makanan-makanan kuliner lain lah, seperti jajanan pasar, gorengan dan lain-lain, seperti donat dan lain, itu jelas itu akan pengaruh ya teman. Jadi itu menjadi pertimbangan teman-teman semua ketika akan merintis usaha. Jangankan di bulan seperti ini, bulan-bulan ramainya konsumsi kuliner seperti itu kan masih menjadi hal pertimbangan yang penting. Jadi kalau teman-teman mau buka usaha nih umpamanya kan, jangankan di bulan seperti sekarang, di bulan apapun ya teman. Jadi lihat dulu kira-kira daya saing yang hampir menyerupai gitu kan, itu banyak tidak berpengaruh, tidak seperti itu, sehingga nantinya kita bisa leluasa dalam penjualan. Karena kadang orang itu mencari yang cocok untuk makanan tersebut buat dirinya, itu juga kan beda-beda ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya nih ada orang tertentu suka dengan kuliner yang kita miliki, yang kita jual ya, roti goreng tadi, ada orang lainnya mengatakan tidak suka seperti itu. Jadi nah itulah yang pertama adalah kita melihat konsumennya dulu. Jadi persaingan itu perlu kita pertimbangkan, apalagi waktu-waktu seperti sekarang ini. Saya juga berpikir seperti itu teman-teman, mau buka itu memikirkan kembali bagaimana sih saat ini ya, bagaimana sih lingkungan setempat itu bisa meningkatkan perkembangan kita usaha nantinya. Walaupun sudah saya katakan ya, kalau menurut mitos kepercayaan pada bulan-bulan nanti, di bulan-bulan Sasi Suro itu atau di bulan-bulan Muharram itu akan mengalami hal-hal yang kadang itu penjualan kita itu sangat menurun kan seperti itu. Yang itu yang sudah jadi, apalagi kita yang baru mau merintis, otomatis itu jadi suatu resiko kita sendiri. Tetapi di sisi lain juga kita membutuhkan pangsa pasar, kemudian kita membutuhkan kegiatan, pendapatan, sehingga kapan lagi gitu kan, kapan lagi untuk memulai usaha ini kalau tidak dimulai dari saat ini, dari sekarang, sehingga nanti kalau pas rame-ramenya kita sudah bisa mendapatkan pasaran itu juga kan. Tapi kan semua itu kembali kepada teman-teman semua ya, karena semua itu kan butuh modal, butuh keberanian, butuh sikap mental kita yang kuat. Karena kadang kalau jualan kalau tidak terbiasa, ketika kita sepi itu biasanya itu terasa ya teman, rasanya usaha saya itu kok sepi, tidak ada perkembangan, sedangkan usaha-usaha di sekeliling kita rame-rame sekali, sehingga ya kita sendiri akhirnya drop kan seperti itu. Jangankan untuk bertahan lama, kadang kalau udah drop itu kan kita artinya berkecil hati ya teman. Kemudian yang kedua, modal kita. Kalau kita namanya usaha itu kan butuh setiap hari pengeluaran, kebutuhan rumah tangga kan seperti itu, sehingga berat sekali kalau tidak dilandasi dengan dana-dana double kan seperti itu, sehingga nantinya bisa untuk pertahanan buat kedepannya dan menata kehidupan itu, usaha kita lebih baik lagi ke depan. Karena
Ya itu tadi, semua itu tergantung pada kita sendiri, dan usaha itu kita yang menjalankan, bagaimana kedepannya akan lebih baik. Oke teman-teman, jadi itu sedikit cerita dari saya. Kita lanjut di kesempatan yang lain.